Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat sehat RSUD Banyumas? Kembali lagi di acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Perkenalkan, sahabat sehat RSUD Banyumas, saya Uhti, perawat di instalasi pelayanan kesehatan jiwa terpadu yang kali ini akan memandu acara Dopokan Putri Domas. Dan pada hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang ahli dalam materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah tentang fenomena child free. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Hilma Paramita, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum dokter, apa kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh Mbak Uti. Iya. Salam sehat juga buat semuanya. Oke dokter, kita beberapa hari ini saya membaca tentang ada artikel bahwa negara-negara di Eropa, negara-negara maju di Asia juga membayar orang-orang yang mau pindah ke negaranya karena ternyata angka pertumbuhan penduduk di negara-negara tersebut tadi menurun drastis karena penduduknya memilih untuk tidak mempunyai anak. Nah, ternyata orang-orang Indonesia juga udah mulai terpapar nih dok dengan fenomena child free tersebut. Kalau boleh tahu nih dok, boleh dijelaskan sebenarnya apa sih fenomena child free itu? Betul sekali ya Mbak Uti ya, memang sekarang kita sering juga ya dengar tentang fenomena child free. Walaupun sebenarnya awal dari perlambatan penduduk ini udah cukup lama ya, tapi belakangan ini yang kita lihat hasilnya, di mana kata Mbak Uti tadi, beberapa negara kayak di Jepang ya, lalu di Eropa, di Jerman dan sebagainya, itu orang kehilangan atau kekurangan tenaga muda ya, akhirnya siapa yang mau boleh gitu, bahkan sampai dikasih uang untuk tinggal di situ. Nah, jadi memang ada yang namanya fenomena child free, di mana ada kesepakatan dari pasangan itu untuk tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak. Mereka memilih ya dengan berbagai pertimbangannya. Nah, kita bedakan antara child free sama childless ya. Childless itu dia tidak memilih, tapi dia hidup dengan mungkin belum bisa punya anak atau tidak bisa gitu ya. Tapi kalau yang ini memilih untuk hidup berpasangan tapi tidak mengasuh anak gitu, tidak punya anak gitu. Oh, jadi terjadi kesepakatan di pasangan tersebut ya dok untuk tidak mempunyai anak. Betul. Kemudian kalau langsung jadi pertanyaan itu, apa sih alasan mereka memilih untuk child free ini dok? Betul ya. Kalau di Indonesia kan yang zaman dulu populer kan banyak anak banyak rezeki ya. Iya betul. Kita mungkin zaman dulu kan banyak dunia pertanian ya, dimana kalau satu keluarga banyak anak, banyak tenaga kerja, sehingga masing-masing itu bisa membantu. Tapi zaman berubah, zaman industri dan sebagainya, kehidupan itu juga berubah. Alasan-alasannya itu banyak, terutama mungkin masalah karir misalnya ya. Orang ingin berkarir dulu gitu sampai akhirnya nanti menunda dulu awal-awalnya atau menunda untuk punya anak. Lalu ada juga masalah ekonomi, punya anak itu ternyata membutuhkan kos yang cukup besar gitu ya. Lalu ada juga masalah biologis ya. Ada orang secara biologis dan psikologis itu merasa tidak terlalu kompeten untuk punya anak ya, karena mungkin dia punya traumatis juga waktu masa kecil, tidak merasa mampu dan matur untuk punya anak, atau dia merasa lebih nyaman dan lebih happy kalau dia cuma dengan pasangannya saja. Mungkin dia tipe orang yang suka mengeksplor dunia gitu ya, karir dan berbagai kesempatan yang akan terasa terganggu kalau dia punya anak. Jadi alasannya banyak. Kebetulan saya habis baca juga di IDM Times ini survei tahun 2023 Juli di 350 responden. Di sini katanya 3,9% alasannya adalah masalah kesehatan reproduksi, 3,9% ingin memutuskan siklus sandwich ya, sandwich generation, di mana ya, mungkin dia ngerasa sendiri, kok setelah aku punya anak aku bebannya dua ya, harus
Harus tiga begitu. bahkan Oh, ya. hidupnya sendiri, orang tua dan anak. Jadi gitu. mungkin dia nggak pingin nanti anak-anaknya itu Anaknya menjadi sandwich generation selanjutnya. menjadi terbebani dengan masalah dia. Lalu ada yang 6,5% masalah isu lingkungan. Jadi karena katanya penduduk dunia sudah segitu banyak gitu ya, karbon kekurangan gitu ya. Jadi masalah oksigen tanah dan air bersih itu kan jadi masalah yang mendunia ya. Betul. Akhirnya orang berpikir udah deh, daripada kebanyakan memberi beban dengan ke bumi, lebih baik penduduknya dikurangi. Lalu ada juga yang 9,5% masalah ingin berduaan nih dengan pasangan. Lalu ada yang takut tidak mampu menyediakan hidup yang layak, itu 18,2%. Jadi seakan-akan hidup layak itu kan standarnya sekarang makin lama makin tinggi ya. Lalu ada yang cukup besar juga 24,7% trauma terhadap masa lalu tadi barangkali. Dia mengalami pengasuhan yang tidak adekuat, entah kekerasan, entah pengabaian dan sebagainya. Atau 33,8% lebih karena takutnya paling besar nih, ketakutan tidak mampu untuk mengasuh anak gitu. Karena sekarang beban pengasuhan sepertinya juga makin banyak, makin berat ya dok ya. Betul. Jadi banyak orang yang memilih untuk child free kayak gitu. Jadi berpikirnya tuh panjang dan banyak gitu yang dipikirkan untuk udah jangka panjang lebih. Kemudian kalau di Indonesia sendiri sudah mulai banyak orang yang sepertinya child free itu nggak dok? Betul, jadi pertumbuhan penduduk walau di dunia ini sekarang kurang dari 1%. Di Indonesia itu memang sudah juga nurun tapi belum sampai 1%, sekitar 2%-an tapi di kota besar udah di bawah 2%, jadi udah sangat turun dibandingkan masa lalu. Dan ada lagi juga yang menarik ya Mbak Uti ya, zaman sekarang tuh generasi milenial ya dan generasi Z itu punya prinsip atau lifestyle hidup yang namanya YOLO ya. YOLO. Pernah dengar dong? Pernah dengar ya. Jadi you only live once. Jadi seakan-akan kalau misalnya kesempatan hidup itu dipakai untuk ngurusin anak, hidup yang dengan beban yang besar, itu kayaknya kurang enjoy atau kurang menikmati gitu ya. Sehingga yang gini-gini juga memberikan suatu kontribusi ya. Akhirnya beberapa generasi muda itu yang di Indonesia memilih untuk tadi child free juga. Jadi mereka cenderung mereka untuk apa berbuat sia-sia yang menurut mereka sia-sia kayak gitu ya dok, untuk YOLO ini. Ngabisin kualitas hidup aku terganggu gitu misalnya seperti itu ya. Tadi kalau itu di Indonesia, kalau kita berbicara flashback ke belakang, sebenarnya sejarah dari child free ini mulai dari kapan dok? Dari mulai terpicu? Kalau di literatur ya itu dari tahun 1500 di Eropa mulainya, ketika orang-orang mulai berubah dari generasi yang pertanian ke industrial gitu ya. Di industrial itu kan waktu untuk bekerja panjang, jadi dan wanita sudah mulai masuk ke dunia industri, sehingga mereka mulai berkarir gitu. Dengan berkarir itu awalnya memang mungkin menunda, setelah menunda dipikirkan bahwa nggak bisa banyak juga gitu, karena dia harus bekerja ya sepanjang waktu kan, nggak di awal-awal saja masa punya anak kecil gitu. Jadi akhirnya itu menjadi suatu lifestyle. Dan barangkali juga Mbak Uti ingat ya, waktu di Cina sendiri pernah terjadi hanya boleh kebijakan satu anak, yaitu tahun 79 kira-kira sampai 2015. Walaupun sekarang akhirnya mereka juga bingung nih, karena nggak ada generasi mudanya berkurang. Jadi memang kebijakan-kebijakan ini baik kesepakatan di tingkat individu, pasangan, maupun ekosistem yang dunia itu, negara dan dunia itu akan menjadi saling mempengaruhi. Istilahnya kan general system theory ya. Jadi sesuatu itu akhirnya berpengaruh dari yang kecil ke yang luas, dari yang luas ke yang kecil gitu. Gitu. Jadi kebijakan pemerintah juga saling berpengaruh ya dok. Kalau zaman kita dulu mungkin dua anak gitu kan. Berarti ini memang di kota-kota besar seperti di Pulau Jawa yang penduduknya udah banyak, lebih padat dari pulau-pulau lain, sudah mulai banyak yang berpikir yang di perkotaan yang biaya hidupnya sangat tinggi, satu orang anak aja biayanya besar sekali, orang berpikir seperti itu. Sekolah lagi ya dok. Betul. Kemudian
tadi kita sudah berbicara tentang alasan generasi milenial dan Gen Z yang ada mungkin entah alasan sebenarnya atau mencari-cari alasan gitu ya dok, untuk memakai child free ini. Menurut Dokter Hilma, apa sih sisi positif dan sisi negatif dari child free ini dok? Iya, tadi kita sama-sama tahu ya bahwa sesuatu itu kan merespon dari mungkin tantangan kehidupan, merespon dari kebijakan di negara, ataupun juga tadi keadaan ekosistem kita gitu ya. Jadi kelebihan dan kekurangan tentu ada. Kita nanti mungkin setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya bijak memilih gitu ya. Kelebihannya barangkali kalau dari segi positif itu adalah orang tua menjadi tidak mudah untuk langsung otomatis thinking kalau nikah itu pasti cepat punya anak. Ada kesiapan mental dan fisik di sini bahwa setiap orang yang punya anak itu hendaklah mempersiapkan diri. Jangan sampai punya anak tapi nggak tahu anaknya mesti gimanain. Oh iya betul. Dan apa sih kebutuhannya si anak gitu ya. Apa baik fisik maupun mental gitu ya. Kan akhirnya yang menjadi korban anak sendiri kalau betul. Orang tua tidak siap punya anak tapi ternyata punya anak gitu ya. Lalu merencanakan hidup ya. Jadi ini suatu pilihan, artinya sesuatu yang dia rencanakan. Dia siap nggak untuk jadi orang tua? Tadi beberapa masalah kejiwaan itu banyak juga ya yang berasal dari trauma pengasuhan. Betul ya dok. Buat orang-orang yang punya trauma pengasuhan, jangan otomatis gitu ya Nikah belum anak nikah gitu punya ya, anak ya, harus disembuhkan dulu nih trauma pengasuhannya. Kalau trauma pengasuhannya sudah sembuh, dia tahu apa yang harus dilakukan, bukan otomatis dulu aku didisiplinkan dengan cara dipukul, anakku tak pukul, misalnya seperti itu. Atau pengabaian, orang tua dulu kerja keras nggak peduli, anak nggak diajak ngomong, cuma dikasih uang, dikasih materi dan sebagainya, akhirnya diikuti lagi, itu siklus yang salah gitu ya. Jadi merencanakan hidup artinya mempersiapkan hidup, lalu menyadari juga secara individu, aku nih orangnya udah pantas atau udah siap loh mengasuh gitu. Siapa tahu dia secara pribadi itu karakternya mungkin nggak siap ya, belum siap untuk jadi seorang individu yang kalau parent tuh harusnya matur gitu, individu yang matur. Ini dia terlepas dari trauma ya, secara karakternya itu juga dia perlu paham kekurangan dan kelebihannya, sehingga nanti dia itu mengupgrade diri menjadi orang yang misalnya penuh kasih sayang, bisa berbagi, nggak narsis gitu ya. Kalau orang tua narsis kan kasihan anaknya. Lalu juga dia berkomunikasi dengan baik. Jadi beberapa orang tua itu baik, hatinya baik ya, tidak jahat, tidak kasar, tapi tidak pandai berkomunikasi, itu juga jadi masalah. Jadi perlu juga belajar untuk berkomunikasi baik pada balita, pada anak yang SD gitu, remaja ya, anak yang menjelang dewasa, itu kan cara komunikasinya berbeda. Ya, dok. Nah itu harus dipelajari betul-betul. Itu secara positif ya, bahwa kita itu memilih itu harus ada konsekuensinya. Tapi negatifnya tadi ya, populasi menurun, negara jadi berkurang gitu, yang muda-muda isinya orang tua semua. Lalu orang tua ini siapa yang ngurus kalau yang mudanya nggak ada? Itu udah terjadi di Jepang misalnya kan, di mana-mana orang tua harus bekerja, tidak ada yang mengurus di rumah, juga pengasuhannya terlalu mandiri. Kalau orang tuanya sehat, kalau nggak sehat kan kasihan gitu ya. Lalu ada tentang pandangan negatif ya, negatifnya juga ada pandangan negatif tentang pengasuhan dan tentang menjadi punya anak. Ya itu mungkin promosi yang salah ya tentang child free, mengatakan bahwa anak adalah beban. Punya anak berarti terbebani, tidak happy, atau misalnya punya ribet, anak berarti gitu ya, ribet, repot. Enggak juga sebenarnya gitu. Kalau ilmunya ada dan kita siap secara fisik dan mental, spiritual juga, itu anak akan menjadi kekayaan kita dalam bertumbuh kembang menjadi orang yang menjadi lebih matur lagi, apalagi di usia lansia nantinya gitu ya. Melihat anak-anak itu seperti melihat bunga-bunga ini loh Mbak Putih. Kan capek repot di awalnya ya. Tapi kalau udah berbunga kan ya, dok, senang banget gitu ya. Mudah-mudahan itu juga kalau secara spiritual ya, orang muslim kan jadi amal jariah. Secara manusiawi kita meneruskan generasi yang
emas gitu, generasi yang baik. Makanya anak kalau istilahnya tidak diasuh dengan baik tentu jadi beban, tapi kalau diasuh dengan baik mereka akan jadi penerus kita yang lebih baik mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang sebaiknya walaupun pasangan tersebut memilih untuk child free ataupun childless ataupun tetap punya anak, memang tetap harus matur dulu ya dok. Betul. Untuk sebagai orang tua, kesiapan ya, menyiapkan diri kalau belum siap. Ya. Nah untuk last statement nih dok. Untuk last statement, kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk generasi-generasi milenial yang seusia saya ini dok, dan juga usia-usia adik saya yang Gen Z ini, dan mungkin generasi di bawah Gen Z juga bisa diambil nih dok untuk last statement. Ya. Jadi mempunyai keluarga itu suatu hal yang sangat mewah ya, suatu hal yang perlu kita syukuri, kita persiapkan baik-baik. Tadi anak itu bukan beban ya, anak itu adalah penerus generasi kita, sehingga kita menyiapkan diri menjadi generasi yang lebih baik dari kemarin, dan untuk anak-anak kita siapkan untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi, dan mereka tentu tidak hidup di zaman kita. Dengan jadi tantangan zaman sendiri kita harus siapkan untuk menghadapi tantangan berikutnya. Oke, terima kasih banyak Dokter Hilma atas pencerahan tentang child free ini. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi yang berbeda ya. Ya, kita kembali lagi ke taman yang cantik ini. Baik teman-teman, terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas yang saat ini berada dimanapun, yang telah mengikuti Dobokan Putri Domas pada kali hari ini. Mari ikuti acara Dobokan Putri Domas lain waktu dengan narasumber yang berbeda dan tema yang berbeda. Jika sahabat sehat ingin memberikan usul materi ataupun usul narasumber, boleh chat di kolom komentar ataupun DM ke Instagram RSUD Banyumas. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala salah hilaf saya dokter dan sahabat sehat semuanya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.